Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Estikarini dari kelas 1A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan teori manajemen. Manajemen berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu. Di sini ada sejarah perkembangan manajemen ya di masa lalu dan dalam perkembangannya. Kemudian ada teori manajemen ilmiah. Itu dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Terdapat beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah, di antaranya ini ya, ada 4. Kemudian, manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor yaitu penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi dan seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Di sini ada prinsip dasar pendekatan ilmiah pada manajemen. Ada 4 ya. Kemudian ada sumbangan manajemen ilmiah. Di sini ada 3. Yang pertama, teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, ada desain kerja mendorong manajer mencari cara terbaik pelaksanaan tugas. Kemudian ada keterbatasan atau kekurangan dari manajemen ilmiah. Yang pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diiringi kenaikan pendapatan, perilaku manusia bermacam-macam menjadi hambatan, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Manajemen ilmiah mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya ada teori manajemen klasik. Teori ini timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Di sini ada menurut Henry Fayol. Henry Fayol itu membagi kegiatan dan operasi perusahaan dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama ada teknis, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua ada dagang, yaitu mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga ada keuangan, yaitu berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat ada keamanan, yaitu melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, laba, dan neraca, serta berbagai data statistik. Yang keenam ada manajerial, yaitu terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Ini ada ajaran file lainnya ya, ada 4 di sini. Kemudian ini adalah 14 prinsip manajemen menurut Fayol. Selanjutnya ada teori perilaku organisasi yang merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Prinsip dasar perilaku organisasi di sini, manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Ini adalah tokoh-tokoh perilaku organisasi. Kemudian ada teori kuantitatif, itu dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Di sini ada langkah-langkah pendekatan manajemen sains. Yang pertama ada perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model, penetapan pengawasan atas hasil-hasil, pelaksanakan hasil dalam kegiatan implementasi. Kemudian ada analisis sistem. Di sini sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Kemudian ada teori kontingensi. Dalam pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi ini lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Kemudian ada manajemen hasil. Manajemen hasil dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objektif memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Di sini ada 4 tahap dari program manajemen by objektif: membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan, menyetujui pelaksanaan jangka pendek, berkumpul secara periodik, dan lainnya. Kemudian ada keburukan manajemen by objektif. Untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.